Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan RV Daily TV. Bersama saya Muhammad Ramdan Purnama, salah satu mahasiswa dari Universitas Nusa Putra Sukabumi. Pada kesempatan kali ini, saya ingin membahas tentang bisnis global. Salah satu materi dari mata kuliah pengantar bisnis yang diampu oleh Dr. Gustian Juanda. Baik, langsung saja kita ke materi. Masih ingat terkait dengan sistem terbuka? Organisasi sebagai sistem terbuka di mana dalam sistem itu tidak lepas dari suprasistem, atau berarti kita berbicara masalah lingkungan. Nah, tentunya sebuah organisasi tidak pernah terlepas dari pengaruh dan mempengaruhi lingkungan yang sifatnya selalu berubah. Tema atau subtema kali ini kita akan berbicara masalah bisnis dalam konteks global. Jadi hari ini topiknya adalah bisnis organisasi yang sifatnya terbuka sebagai sistem terbuka dalam global. Globalisasi merupakan batas negara atau jarak antar negara, bukanlah hambatan lagi bagi masyarakat global, sehingga hasil-hasil produksi dapat dijual di berbagai negara. Orientasi pasar juga sudah memperhatikan konsumen secara global atau mendunia sehingga keuntungan bisa didapatkan bukan hanya di dalam negeri saja, melainkan skala internasional. Ada istilah proses globalisasi. Apa itu proses globalisasi? Proses globalisasi merupakan proses di mana ekonomi nasional dari berbagai negara dari belahan dunia ini, sistem perdagangan dari negara-negara tersebut itu menyatu menjadi sebuah sistem yang interdependen. Jadi di sini kita berbicara masalah bisnis. Ekonomi itu saling tergantung tentunya. Adapun harapan dari proses globalisasi diantaranya wealth atau kesejahteraan, sisi geografi, agreement, BOV atau balance of payment, dan BOT atau balance of trades. Wealth atau kesejahteraan. Kita harapkan tentunya globalisasi itu pengaruhnya dari lingkungan tadi itu positif, tapi tentunya jangan kaget bahwa di sana pun pengaruhnya bisa negatif atau pengaruhnya dalam konteks threats atau ancaman bukan opportunity. Jadi kita bisa menjadi kelompok-kelompok negara sedemikian rupa terpengaruh kondisinya sedemikian rupa. Bisa dikelompokkan high income countries atau negara-negara yang pendapatannya tinggi. Ada juga kelompok upper middle income countries, negara-negara yang pendapatannya menengah. Ada juga low middle income countries dan low income countries, di mana negara-negara sedang berkembang itu dari sisi kesejahteraannya atau wealth. Sedangkan dari sisi geografi dalam konteks globalisasi tadi itu tentunya kita bisa melihat kelompok-kelompok negara di wilayah misalnya benua Amerika, ada Amerika Serikat, ada Kanada, Amerika Latin dan lainnya. Kemudian kelompok negara-negara Eropa, ada juga Asia Pasifik, ada juga Australia. Agreement. Masing-masing ini dalam konteks globalisasi ini, dalam proses ini tadi, itu setiap region atau wilayah, itu mereka mencoba untuk membuat satu kesepakatan kerja bersama dalam konteks antar negara. Contohnya ada NAFTA, North American Free Trade Agreement, berarti di sana negara-negara Amerika Utara ada Kanada, Amerika Serikat, Meksiko. Mereka membuat yang namanya North American Free Trade Agreement. Begitu juga dengan Eropa, ada European, itu negara-negara Eropa Barat. Dan tentunya konteks kita itu adalah AFTA, ASEAN Free Trade Area. Jadi itu ada 10 negara. Di antaranya adalah Indonesia, Malaysia, Singapura, Filipina, Brunei, dan lainnya. Ada 10 negara di situ. BOP atau Balance of Payment dan BOT atau Balance of Trades, biasanya di situ dikatakan ada surplus dan defisit. Negara-negara yang relatif cenderung surplus itu biasanya sejahtera dan sebaliknya. Sebetulnya di sini itu keseimbangan antara import dan ekspor.
Jumlah import dan ekspor nilainya, kalau besar import berarti defisit, kalau besar ekspor berarti surplus. Tentunya dalam konteks yang lebih detail, BOP atau BOT itu akan lebih dipahami dalam materi lainnya. Tentunya satu pertanyaan ini adalah globalisasi. Teori yang menjelaskan mengapa kok negara-negara ini itu saling berhubungan dalam konteks bisnis internasional atau dalam konteks dilakukannya bisnis internasional oleh masing-masing negara. Mengapa terjadi perdagangan internasional? Mengapa globalisasi itu ada? Tentunya ada teori yang menjelaskan. Teorinya mengalami perkembangan dari yang paling sederhana menuju perkembangan-perkembangan yang lebih advance. Teori bisnis internasional diantaranya ada mercantilism, absolute advantage menurut Adam Smith, comparative advantage menurut David Ricardo, competitive advantage menurut Michael Porter, Hesker-Ohlin teori, Leontief paradox. Mercantilism termasuk teori yang awal menjelaskan bahwa negara akan menuju pada suatu kesejahteraan jika mampu melakukan perdagangan internasional, khususnya adalah mengumpulkan sebanyak-banyaknya logam mulia. Dalam konteks ini misalnya emas dan perak. Absolute advantage menurut Adam Smith, absolute advantage adalah masing-masing negara itu hanya bisa menghasilkan, khususnya hasil bumi, hanya menghasilkan satu macam dari negara yang tidak mampu. Negara lain yang tidak mampu. Contohnya, Inggris hanya mampu menghasilkan gandum. Indonesia tidak mampu menghasilkan gandum. Secara absolut, tidak mampu. Secara absolut, Indonesia tidak mampu menghasilkan gandum. Kemudian Indonesia mampu menghasilkan kopi. Sehingga secara absolut, menurut Adam Smith, mau tidak mau Inggris karena butuh kopi dia harus membeli dari Indonesia. Sedangkan Indonesia tidak mampu menghasilkan gandum secara absolut dikatakan akhirnya kita import atau mengirim dari Inggris. Disinilah letak yang disebut menurut Adam Smith bahwa masing-masing negara akan mengimport yang tidak mampu dihasilkan. Sebaliknya dia akan mengekspor yang dia mampu menghasilkan. Asumsi di sini adalah absolut. Comparative advantage menurut David Ricardo. Comparative advantage adalah setiap negara bisa mengekspor ataupun sejauh dia itu secara komparatif, secara relatif dia lebih efisien dibandingkan negara lain. Jadi misalnya Australia dan Thailand bisa menghasilkan beras relatif lebih baik dibandingkan Indonesia. Maka yang terjadi adalah Indonesia akan mengimpor beras dan mereka akan mengekspor karena secara komparatif dia relatif lebih efisien. Competitive advantage menurut Michael Porter. Competitive advantage di sini berbicara masalah keunggulan bersaing. Kembali pada konteks keunggulan bersaing, sama-sama kita menghasilkan, sama-sama efisien, dan lain-lain. Tetapi untuk kemampuan bersaing harus mampu, pertama mampu lebih baik, mampu melayani, mampu memuaskan pelanggan lebih baik dibandingkan dengan yang lain. Kedua, cepat beradaptasi dengan perubahan. Perubahan cepat terjadi, maka organisasi atau negara itu mampu dan cepat mengadaptasi dirinya untuk ikut atau paling tidak mengikuti perubahan itu dan mengambil positifnya. Itu berarti organisasi atau negara tersebut itu harus mampu secara sistem mampu melakukan dan mengikuti perubahan lingkungannya. Hesker-Ohlin teori. Competitive advantage menyebutkan bahwa tergantung endomen yang dimiliki oleh negara itu. Misalnya Amerika, itu tentunya kita akan mengatakan endomennya cenderung modern. Sedemikian rupa mereka itu lebih kepada yang namanya capital intensif. Negara-negara yang capital intensif dia akan mengekspor tentunya yang produknya dihasilkan oleh industri yang capital intensif. Sedangkan misalnya Indonesia atau India dikatakan labor intensif, lebih murah secara relatif atau endomennya. Secara relatif dominan di negara
di tenaga kerja atau sumber daya, entah itu sumber daya manusia, entah itu sumber daya alam. Idealnya menurut Hesker Ohlin, dia akan mengekspor produk-produk yang labor intensif, misalnya garmen dan lain-lain yang membutuhkan tenaga tenaga kerja. Selanjutnya ada Leontief Paradox. Menurut Leontief ada kasus yang unik yaitu paradoks. Negara yang seharusnya dia mengekspor kapital intensif, malah justru dia mengekspor labor intensif. Contohnya Amerika mengekspor garmen, di mana garmen itu sendiri adalah labor intensif. Sekian yang bisa saya sampaikan, mudah-mudahan bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.